cepat tanggap, kedaruratan, operasi SAR, kecelakaan bidang pelayaran, kecelakaan bidang penerbangan, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana, kondisi membahayakan manusia. Kami hadir untuk Indonesia. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Sebelum mulai diskusi pagi ini, mari kita berdoa dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini diberikan kelancaran ya teman-teman. Untuk memulai diskusi, ada baiknya kita perkenalan dulu ya. Mulai dari saya Lydia Sari, saya calon dokter ahli pertama di klinik Dewi Gatot. Ayo mulai perkenalan dari Kak Indah ya. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Landari, jabatan calon analis barang milik negara di kantor pencarian dan pertolongan tantangan. Terima kasih Kak Indah. Sekarang Mbak Marinda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Ayu Wulandari, calon analis keuangan dari kantor pencarian dan pertolongan Mamuju. Terima kasih Kak Marinda. Kak Sisil, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Cecilia Ayu Sulistiani. Saya adalah calon widaiswara ahli pertama dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Manajemen. Terima kasih. Terima kasih Kak Sisil. Sekarang Kak Ayu ya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ayu Sridiana, calon pengelola pengadaan barang dan jasa penempatan di Sekretariat Utama. Baik, terima kasih Kak Ayu. Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas Smart Governance ya. Teman-teman ada yang tahu nggak Smart Governance itu sebenarnya apa sih? Ada yang mau kasih pendapat? Coba boleh dari dia. Terkait dengan smart governance ini sebelumnya saya mau coba untuk urutkan terlebih dahulu ke masa-masa sebelumnya. Kenapa Indonesia akhirnya mengambil kebijakan untuk membentuk negaranya menjadi sebuah sistem smart governance. Ini tuh teman-teman, sebenarnya kita sudah ada di revolusi industri 4.0 yang akan menuju ke revolusi industri 5.0. Bahkan ada pun beberapa negara maju nih teman-teman seperti Jepang, kemudian Finlandia, itu mereka sudah menginjak ke revolusi industri 5.0. Tentunya negara kita, negara Indonesia tidak mau kan tertinggal dari negara-negara maju lainnya itu. Nah, oleh karena itu pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk mengadakan smart governance teman-teman. Nah, untuk terkait dengan revolusi industri ini mungkin ada beberapa di luar kita yang belum memahaminya. Di sini saya ingin untuk sedikit memberikan pemahaman terkait dengan alur dari revolusi industri itu sendiri teman-teman. Apakah diizinkan teman-teman semuanya? Ya, silakan Kak Sisil. Terima kasih. Nah, di sini teman-teman, kita berawal dari revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang pertama itu adalah zaman di mana transportasi itu masih berupa kuda, teman-teman, ataupun hewan ternak lainnya. Kemudian pada saat itu berubah menjadi mesin uap. Jadi di sana mulailah berkembang dari yang tadinya transportasinya kita menggunakan hewan, kemudian berubah menjadi mesin uap, teman-teman. Nah, kemudian beralihlah teman-teman ke masa revolusi industri yang kedua, yaitu di abad 19 sampai abad ke-20, di mana di situ mulai adanya lagi perubahan dari yang sebelumnya transportasi kita menggunakan mesin uap, kemudian berubah menjadi mesin listrik, seperti mulai adanya mobil, teman-teman. Namun di saat itu yang memiliki mobil hanyalah orang-orang yang memang benar-benar kaya, teman-teman. Jadi hanya sedikit mereka yang memiliki mobil.
Tentunya dengan perkembangan ini, interaksi antar manusia kan semakin berkembang ya teman-teman, dengan adanya percepatan transportasi tersebut. Nah, kemudian langsung saja nih beralih ke revolusi industri yang ketiga. Itu di awal abad ke-20 nih teman-teman. Dari yang sebelumnya orang-orang hanya sedikit yang memiliki mobil, kemudian kepemilikan mobil semakin bertambah banyak. Produksi mobil pun semakin banyak nih teman-teman, meningkat. Dengan semakin meningkatnya produksi mobil ini, maka kebutuhan untuk internet pun mulai masuk nih teman-teman. Namun internetnya pun masih yang standarnya tidak seperti sekarang ya, 4G ataupun 5G. Nah, kemudian beralih teman-teman ke masa saat ini, di mana adanya revolusi industri yang keempat. Revolusi industri yang keempat ini mungkin teman-teman juga sama seperti saya merasakan, yang tadinya misalkan kita membeli sesuatu itu harus pergi ke toko, ataupun kita misalkan mau memesan tiket kendaraan atau transportasi umum itu harus pergi ke agen travel seperti itu. Nah, sekarang kan kita hanya dengan menggunakan gawai kita bisa melakukan semuanya itu. Namun tentunya ada dampak negatifnya teman-teman dari adanya kemudahan itu sendiri, dimana misalkan mulai tutupnya travel agent atau mulai tutupnya beberapa toko karena memang tidak muluk-muluk dengan adanya perangkat lunak aplikasi itu akan lebih murah biaya operasionalnya dibandingkan dengan kita menyewa sebuah toko ataupun kios teman-teman. Nah, di revolusi industri yang keempat ini juga tentunya akan adanya disrupsi di mana adanya pengurangan. Teman-teman bisa lihat aja kayak misalkan di bank-bank itu kan sekarang sudah ada yang namanya mesin customer service digital ya teman-teman, di mana di situ mulai nih mengurangi fungsi dari customer service peran manusianya itu yang sebagai customer service itu sendiri. Nah, itu merupakan salah satu wujud dari disrupsi adanya revolusi industri 4.0 ini dengan terbantunya teknologi. Kemudian selain itu juga adanya peran-peran manusia lainnya yang tergantikan oleh teknologi teman-teman. Seperti misalkan di beberapa negara, khususnya di masa COVID-19 ini, ada beberapa negara yang menggunakan robot untuk memberikan pelayanan kepada manusia, contohnya di restoran dan sebagainya. Nah, tergantikannya peran manusia ini oleh internet ataupun teknologi, ini teman-teman kita sebut dengan yang namanya IoT atau Internet of Things, yang nantinya mungkin akan kita bahas bersama ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada yang namanya di mana teknologi ini bisa merubah peran manusia atau yang namanya artificial intelligence. Namun teman-teman jangan khawatir, ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh yang namanya teknologi. Kenapa? Karena yang namanya teknologi itu kan mereka tidak memiliki emotional touch. Jadi misalkan ketika Dokter Lydia memberikan saran terkait dengan pengobatan yang diberikan kepada pasien, kan di situ akan adanya emotional touch kepada pasien Dokter Lydia. Nah, tentunya kan kalau misalkan peran seorang dokter itu tergantikan oleh teknologi, tentunya emotional touch itu tidak akan sampai ke pasien Dokter Lydia seperti itu teman-teman. Nah, sekarang beberapa negara sudah termasuk ke revolusi industri 5.0, di mana sebagian besar peran manusianya di negara tersebut mulai tergantikan oleh teknologi. Tentunya kita sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia perlu untuk melakukan pengembangan kebijakan khususnya melalui smart governance ini akan kita bahas bersama-sama teman-teman. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Cecil, sangat lengkap sekali ya. Jadi ada plus minusnya ya Kak ya. Jadi segala sesuatu itu ada plus dan ada minusnya. Jadi kita harus menanggapi mana yang plusnya, mana yang minusnya. Jadi nggak semua digital itu baik untuk kita. So ya, ada lagi yang mau ditambahkan teman-teman? Mungkin dari siapa yang mau menambahkan dulu terkait smart governance itu? Oke, izin Mbak. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sisil, tadi paparannya cukup jelas, di mana Mbak Sisil menjelaskan mengenai awal mula asal mula terbentuknya teknologi hingga sampai saat ini kita rasakan. Kemudian saya ingin langsung ke smart governance-nya ya Mbak ya. Izin seperti yang kita ketahui bersama bahwa smart governance itu adalah suatu
kemampuan pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan ataupun keputusan terbaik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan sistem kolaborasi. Jadi seperti yang kita ketahui, pemerintah bukan hanya mengambil kebijakan itu dengan teknologi, tapi juga dengan kolaborasi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk bisa bekerja sama dengan instansi lain sehingga menghasilkan suatu kebijakan. Nah, dari contoh smart governance yang sedikit ada saya baca, Mbak, itu mengenai SPBE, yaitu sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Seperti di bidang saya, Mbak, SPBE ini sangat bermanfaat sekali. Karena saya bagian layanan pengadaan barang dan jasa, dengan adanya SPBE itu ada suatu sistem yang mengumumkan pengadaan di sistem yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi bagi pelaku usaha dalam negeri bisa ikut andil dalam pengadaan barang dan jasa. Contohnya seperti kita di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, biasanya kalau ada pengadaan itu memang diumumkan di sistem LPSE. Kemudian bagi pelaku usaha dalam negeri yang terpenuhi kualifikasinya bisa mendaftar seperti itu. Jadi memang membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengadaan itu. Jadi tidak pengadaan menjadi transparan, tidak memihak. Jadi menurut saya SPBE ini sangat bermanfaat sekali. Jadi menurut Bayu ini sangat bermanfaat ya Bayu. Nah, selain manfaatnya ada nggak sih Bayu? Menurut Bayu ini, oh SPBE ini ada sisi negatifnya loh gitu. Kalau dari bidang saya sendiri ya Mbak ya, sejauh ini kalau untuk layanan pengadaan barang dan jasa itu sisi negatif dari SPBE itu belum ada. Namun ya seperti itu tadi, memang tetap masih ada sentuhan tidak, maksudnya dalam pengelolaan SPBE tadi memang masih diperbantukan oleh human atau manusia. Jadi tidak murni ekonomi. Jadi sistem penyeleksian pengadaan itu memang dari kitanya itu yang sangat dominan dari manusianya, jadi nggak mesti elektronik semua. Jadi tidak sepenuhnya itu menggunakan elektronik ya Mbak. Jadi ada manualnya juga, ada elektroniknya juga. Nah, menurut Bayu itu perlu dikembangin lagi tidak untuk elektroniknya, atau saran dari teman-teman yang lain gimana? Apakah perlu kayak suatu sistem digitalisasi itu harus dikembangkan ke depannya biar membantu dan mempermudah kerja kita atau bagaimana? Izin Mbak Ayu terkait dengan SPBE itu sendiri. Memang kan kalau untuk sistem pengadaan barang dan jasa ini saya belum pernah melihat secara langsung bagaimana sistemnya. Mungkin apakah bisa ditampilkan Mbak Ayu di sini sistem yang Mbak Ayu tadi paparkan sebelumnya, agar kita lebih mengenal dari sistem itu sendiri. Ya, baik Mbak. Izin share screen ya. Sudah terlihat teman-teman? Nah, ini kita buka laman pengadaan untuk Basarnas ya teman-teman. Itu bisa diakses di lpse.basarnas.go.id, layanan pengadaan secara elektronik. Nah, di sini itu tertampil semua nih teman-teman pengadaan yang ada di Basarnas. Jadi contohnya itu seperti pembangunan fisik dari gedung KPP. Nah, kemudian pengadaan jasa lainnya seperti pekerjaan pemeliharaan kapal untuk KPP tangkap ikan dan seterusnya. Jadi bagi pelaku usaha nih, misalnya ada pelaku usaha yang mampu atau mencukupi sesuai kualifikasinya bisa mendaftar di melalui LPSE ini. Jadi nanti kita bisa bikin teman-teman
bagi usaha itu izin dengan akun yang dia. Jadi nanti bagi pelaku usaha yang mampu dan sanggup untuk memenuhi kualifikasinya bisa mendaftar. Untuk melihat kualifikasinya kita tinggal cek aja di sini. Jadi di situ ada persyaratannya, syarat kualifikasinya apa, perusahaan apa yang dibutuhkan seperti SIUP-nya, NPWP-nya, kemudian sertifikasi badan usaha. Jadi ini terbuka untuk umum. Jadi siapa saja yang perusahaan mana saja yang memenuhi kualifikasi bisa mendaftar. Jadi sistem pengadaannya sudah terbuka, mulai dari syarat, kemudian anggarannya, kemudian nilai HPS-nya atau harga perkiraan sementaranya. Nah ini tertampil juga nih peserta tender yang udah mendaftar, ini ada 23 perusahaan. Seperti itu Mas. Apa itu kompor? Oh, Mama di atas ini aja nih, di atas ini. Lengkap ya Kak ya. Kak, kalau misalnya untuk penggunaan aplikasi itu ada sosialisasi nggak Kak sebelumnya? Atau masih ada yang banyak yang bingung ya, oh ini bagaimana sih cara menggunakannya gitu? Nah, izin Mbak, kemarin ada yang datang memang dari pihak perusahaan yang memang mereka baru pertama kali ikut tender, jadi belum memahami mengenai website LPS ini sendiri, bagaimana cara daftarnya, terus bagaimana cara upload berkasnya, seperti itu, dan step-stepnya itu apa aja untuk bisa ikut tender ini. Jadi mereka datang dan kita memang menjelaskan kepada si ibu seperti itu. Jadi memang salah satu faktor pendukung dari SPDE ini Mbak memang infrastruktur ya Mbak ya, baik itu infrastruktur jaringan maupun infrastruktur dari aplikasi tersebut. Nah terkadang kita udah paham nih SPDE itu seperti apa, cuman kadang jaringan di daerah kita nih tidak memadai. Nah kemudian ketika jaringan sudah memadai dan perangkat kita, HP kita tadi sudah mendukung, tapi ternyata kita belum paham mengenai sistem aplikasi itu tadi. Jadi infrastruktur dengan perangkat ataupun mengenai aplikasi tersebut. Jadi ada beberapa permasalahan dan ada beberapa solusi juga ya Kak ya. Yang pertama tadi kayak ada penyuluhan, terus kayak ada pelatihan juga bagi karyawan dan masyarakat yang menggunakan website tersebut. Terus yang ketiga tadi ada pembangunan infrastruktur ya Kak ya, dimana pembangunan infrastruktur itu dengan syarat gimana sih penggunaan aplikasinya itu, terus kayak pengembangan aplikasinya tersebut, terus kayak jaringannya. Jadi kalau di setiap daerah tuh harusnya punya jaringan yang bagus agar masyarakat bisa mengakses dengan baik gitu ya Kak ya. Nah ada contoh itu yang lain terkait SPDE teman-teman, atau ada yang memberikan masyarakat atau saran? Izin Mbak Lid terkait dengan SPDE tadi, bagus sekali ya Mbak Ayu terkait dengan itu. Tentunya dengan semakin berkembangnya infrastruktur kita, baik itu dari sisi bangunan ataupun internet dan lain sebagainya, itu kan diharapkan sisi SDM-nya juga dapat meningkat ya terkait dengan hal tersebut. Seperti misalkan adanya aplikasinya, akan adanya diklat-diklat terkait dengan aplikasi baru tersebut yang untuk menunjang, dimana kan seperti yang tadi Mbak Ayu bilang bahwa usernya itu masih human, jadi maka SDM-nya pun harus terus dikembangkan seiring dengan berkembangnya aplikasi tersebut. Betul ya Mbak Ayu? Siap, betul sekali Mbak Sil. Iya di sini nggak pernah dicoba ya. Terima kasih share-nya teman-teman. Ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau ada yang mau kita bahas nih tentang SBE maupun Smart Government. Nah menurut kalian ini sebenarnya kita ini udah mulai menuju ke sana atau tidak sih teman-teman? Ini Kak, kalau menurut saya kita ini sudah mulai masuk ke smart governance ya. Dengan beberapa pemerintah yang mulai menggaungkan transaksi secara elektronik, program-program aplikasi seperti itu ya. Tapi kalau sesuatu yang sudah secara digital itu pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya. Kan misalnya ketika kita
digital kayak misalnya tadi sistem ini dikemukakan oleh Mbak Ayu kan tentang bahwa harus mengisi data-datanya di sistem penyedia tenaga lanis itu kan dia secara tidak langsung kan dia pasti akan masukkan data perusahaannya dia dan data-data intinya data-data perusahaan yang penting begitu loh. Dan ketika kita tidak punya sistem pembangunan sistem yang aman, itu data itu kan bisa keluar juga karena seperti kita tahu kan ada juga cybercrime tentang pencurian data dan lain-lain. Terima kasih Mbak Marinda. Berarti ada salah satu efek negatifnya juga ya dari PDE ini sendiri, yaitu pencurian data pribadi. Jadi harusnya tingkat keamanannya lebih ditingkatkan lagi ya Kak. Ada lagi yang mau ditambahkan teman-teman? Mbak Indah? Ada yang mau ditambahkan Mbak? Mungkin saya mau tambahkan sedikit dari sisi sumber daya manusianya ya. Karena untuk menjadi smart governance sendiri itu pasti membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, tentu saja. Apalagi lingkup kecilnya aja kita sebagai ASN ini harus ikut berpartisipasi dalam terwujudnya smart governance. Untuk menjadi smart governance sendiri, karena kita dituntut, kita juga harus bisa menjadi smart, mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Nah, di sini kita bisa mulai dari hal-hal seperti belajar bahasa asing, mempelajari teknologi-teknologi yang semakin berkembang. Kita juga perlu meningkatkan wawasan-wawasan kita tentang membangun pola pikir yang adaptif sehingga kita bisa lebih fleksibel dan lebih inovatif lagi. Itu dari saya. Baik, terima kasih teman-teman. Sungguh menarik pembahasan kali ini. Ya, dapat saya simpulkan bahwa kita ini sudah menuju smart governance dengan perkembangan teknologi, tapi tidak semua teknologi itu baik untuk kita, jadi kita harus cari yang mana yang positif dan mana yang negatif. Semoga aja Indonesia ini jauh lebih baik lagi ke depannya teman-teman, dan kita semua menjadi orang yang jauh lebih profesional. Terima kasih atas bahasannya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dan bersama. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.